Hey guys, what's up? Gue tau banget kalian di sini mau ngapain. Pasti sebagian besar dari kalian adalah orang-orang galau yang bimbang banget dan gak kepikiran siapa yang harus keluar lagi di episode berikutnya, alias di final debut lineup Island. Gue juga, gue gak tahu lagi harus, kayak gue tuh gak kebayang siapa lagi yang harus keluar karena mereka semua tuh multi talented banget. Dan gue juga yakin Big Hit gak sebodoh itu untuk ngelepas satupun dari mereka karena mereka tuh berpotensi banget gak sih. Gue bakal jelasin satu-satu dari mereka kenapa mereka harus debut semua, alias hashtag OT9. Waktu Hanbin kemarin keluar aja, gue juga sebenarnya agak shock karena kalian tau lah, semua vote Vietnam pasti ke Hanbin. Vote global dia tuh termasuk tinggi, makanya rank dia selalu di atas. Suddenly screen time dia banyak di episode kemarin dan gue udah tahu oke, Hanbin hari ini keluar. Itu yang terjadi juga sama Gonu waktu dia keluar, screen time dia banyak banget. Taki juga. Terus ya intinya gue gak kepikiran aja siapa lagi yang harus keluar, apalagi besok langsung dua tuh ya gak, emosi banget. Tidur gue nggak tenang setelah episode kemarin selesai. Tapi di sini gue rasa sebenarnya bakal ada plot twist apa sih? Plot twist kalau mereka bener-bener bakal debut OT9. Karena apa? Gue ngeliat kejanggalan di ending episode kemarin. Kan kalau misalkan episode sebelumnya mau ke episode selanjutnya, di ending episode itu bakal ada cuplikan mereka kayak dance competition untuk misi selanjutnya dong. Kayak dikasih misinya juga ada. Dan kemarin nggak ada, cuma mereka masuk ke egg. Itulah pokoknya yang muter itu. Dan yang nggak ada competition. There's no mission anymore. Suddenly this video appears. Mnet uploaded yesterday, but I'll keep positive thinking, and in my point of view itu lebih ke final project bukan final mission, so let's stay positive guys. Cuma dikasih tahu nanti bakal ada BTS sama TXT, which is I'm so excited for that. Ya kenapa juga gue yakin bakal OT9, karena Big Hit gak mungkin kan menyanyiakan semua trainee yang super talented itu. No way. Gak kan? Kalian gak kebayang kan? Sama, gue juga gak kebayang sama sekali siapa yang harus keluar, apalagi dua. Karena di dua terendah kemarin ya, yang producer pick itu ada Jungwon sama Daniel. Nah, Jungwon, ya kali Jungwon keluar. Bahkan dari awal, dia tuh sering banget dapat komplimen dari juri. Dan menurut gue penampilan dia di Rainism ini paling bagus sih. Dia tuh termasuk best dancer, dan yang lain juga setuju. Dan Daniel, in that such young age, dance dia udah sebagus ini. Dan dia selalu berkembang, apalagi di penampilan kemarin yang ini nih. Menurut gue ini terbaik sih, dia benar-benar udah berkembang, skill dia udah makin mantap. Dan menurut gue Big Hit gak akan ngelepasin sesuatu yang berpotensi banget kayak dia, plus global vote dia tinggi banget. Ya udah, itu yang menurut gue gak mungkin keluar dan pasti OT9. Please nggak ngerti lagi kalau misalnya gak ngerti, please lah. Karena selain Jungwon sama Daniel, di rank 7 ada my boy Jack. Sebenarnya gue nggak pengen banyak ngomong, gue pengen kalian ngeliat Jack aja di sini karena dia ganteng banget. Oke, stop. Tapi gue harus ngasih tahu kalian kalau dia emang berpotensi itu. Bahkan dia baru trainee 9 bulan dan intensifnya 3 bulan kalau nggak salah, dan udah bisa sekeren ini. Tapi gue khawatir banget karena vote dia sebenarnya lumayan rendah kalau buat internasional. Sekarang aja dia ada di ujung tanduk, padahal dia berpotensi itu dan pernah jadi best picknya produser. Gue nonton itu sehari kayak bisa 3-4 kali, saking bagus banget. Nuna proud of you. Terus ada siapa lagi? Jay lucu banget.
kayak semua yang dia lakuin tuh relatable banget gak sih, apalagi waktu suratnya dibacain sama BTS. Jungkook juga bahkan bilang nggak mungkin. Hyunmin itu sesuatu yang wajar, dan gue suka Jay di sini karena dia honest banget. Dia nggak pernah ngumpetin ekspresi dia walaupun dia lagi kesel, gak fake gitu. Mungkin di situ poinnya banyak yang benci sama dia di awal-awal, tapi menurut gue itu normal. Dan perlahan juga dia berubah. Dia nggak terus-terusan mau jadi pertama, kedua. Dia tuh kayak ya udah, I let it, you guys decide what I have supposed to be. Dan dance-nya juga bukan main, apalagi pas dia jadi center di sini. Gue lupa sih ranking ke atasnya siapa lagi tuh yang 5. Jadi gue bakal random aja ya. Dakkei sama Nikki. Dance mereka bukan main sih, apalagi kayak ini dari awal udah diincar kan sama Bang Si-hyuk. Bahkan choreo dance yang ini aja kayak yang bikin. Gila gak? Nikki juga, he's one of the best dancer on the group. Bahkan kemarin dia ranking 2 producer pick. Gak mungkin Big Hit ngelepas mereka juga. Kayak keren banget gak sih? Apalagi mereka kan udah pasti debut di Jepang. Lo tau lah biasa Big Hit semua juga didebutin di Jepang. Dan menurut gue kalau cuma satu dari mereka yang harus bertahan, itu kayak kurang aja gitu. Kayak 2 tuh udah pas aja. Gak bisa udah 2 semua debut. Terus ada Songhoon yang visualnya gila banget, dance-nya juga nggak usah diraguin lagi. Dia bahkan nggak pernah ke ground, vote-nya tinggi, dan ya udah, walaupun yang debut cuma 7, dia udah pasti masuk salah satu debut lain itu, sama kayak Hisong. Dari awal aja visualnya udah jadi bahasan produser. Dance-nya juga dia udah kayak dance-nya Big Hit. Semua trainee juga udah tahu itu. Dia hampir debut sama TXT, dan leadership dia juga emang bagus banget. Menurut gue kalau misalkan debut dia bakal jadi leader sih. Dan suaranya juga bagus banget, stabil. dan satu lagi Sonu. Gak mungkin gak debut juga. Vote global dia tuh tinggi banget, banyak yang suka sama kepribadian dia, dan emang gue akuin vibes dia tuh bagus banget, positivity-nya bagus buat tim, dan duality dia di off and on stage beda banget. Dan di samping health isunya itu nggak diragukan lagi sih, maksud gue that's his passion and he love it, he enjoy it, people appreciate it, and then what it should be. He deserved to debut with 8 of them. In conclusion, OT9. Kenapa gue yakin harus OT9 juga? Karena lo tau kan temennya Bang Si-hyuk, JYP, mereka dulu kerja di JYP bareng. Nah, friends sharing the same thought, which is JYP pernah mengadakan competition kayak gini juga waktu pembentukan Stray Kids, dan harusnya mereka nggak debut 9, tapi waktu hari itu J Park bilang kalau mereka bersembilan debut. Dan menurut gue itu juga akan terjadi besok, karena mungkin menurut gue Bang Si-hyuk juga nentuin OT7 sebelum tahu kalau sebanyak itu bakal berpotensi untuk berkembang. Jadi sekarang nih Bang Si-hyuk mutusin untuk merubah. I mean it's not impossible, right? It happens sometimes. Sebelumnya yakin oke 7 aja, tapi ternyata 2 lagi nih nggak mungkin bisa dilepas. Ya udahlah, ayo kita OT9 aja, kita debutin mereka bersembilan. Kaja. And that's happened. Duh. Udah guys, gitu aja line up debut prediction by me for Island final episode. Hope you guys have the same thought like me, and ya gue yakin juga kalian semua pengennya OT9 kan, ya kan? Gue nggak ngerti lagi harus berkata-kata apa lagi, apalagi kalau misalnya emang nggak OT9, gue nggak ngerti lagi gue harus apa. Makasih udah nonton sampai sini, dengerin keresahan, kegelisahan hatiku kalau nggak OT9. Oh iya,
Kalian bisa percaya sama omongan gue walaupun gak 100%, karena sebelumnya juga di Produce 101 gue pernah prediction 11 yang debut siapa aja, dan bener 10 meleset 1. Gue prediction buat Song Yufin, tapi ternyata Ensang yang debut. Song Yufin siapa yang nyangka dia gak debut, padahal screen time-nya banyak. That's Mnet. So Mnet plus big hit, plot twist plus plot twist as we know, pasti debut 7 jadi 9 kan? Ya, lagi dan lagi, oh 9.